Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak ibu semua, sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke anak-anak ibu semua yang soleh dan solehah, tidak terasa ya, kita hari ini sudah masuk ke tema 7. Dalam video ini kita akan membahas 2 pelajaran. Di antaranya yaitu Bahasa Indonesia dan juga PPKN. Pada pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang dongeng. Dan pada pelajaran PPKN, kita akan belajar tentang karakteristik individu. Langsung saja ya, kita mulai belajarnya. Perhatikan baik-baik penjelasan ibu berikut. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, pernahkah kalian membaca sebuah dongeng? Atau pernahkah kalian dibacakan dongeng oleh ayah bunda kalian? Pastinya pernah ya. Lalu apa itu dongeng? Kalian tahu apa itu dongeng? Ya, dongeng yaitu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, anak-anak ibu semua, dongeng itu ada jenisnya loh, yaitu ada fabel, legenda, mitos, parabel, dan masih banyak lagi. Nah, di kelas 2 ini kita akan belajar tentang dongeng fabel. Lalu, apa itu dongeng fabel? Dongeng fabel yaitu dongeng yang menceritakan tentang binatang. Ciri-ciri dan sifat-sifat binatang yang diceritakan dalam dongeng itu seperti manusia pada umumnya. Dan dalam dongeng juga ada ciri-cirinya loh. Ciri-ciri dongeng diantaranya yaitu yang pertama, pemain yang diceritakan dalam dongeng adalah binatang atau hewan. Yang kedua, tokoh hewan dalam dongeng memiliki karakter dan sifat seperti manusia. 3. Memiliki alur cerita atau jalan cerita. Dan yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Selain ciri-ciri, dongeng juga memiliki unsur-unsurnya loh. Di antaranya yaitu yang pertama adalah tokoh. Tokoh yaitu pemain yang berperan dalam cerita atau pemain yang diceritakan dalam dongeng. Yang kedua yaitu ada latar. Apa itu latar? Latar adalah tempat terjadinya dongeng. Yang ketiga yaitu ada watak. Watak adalah sifat dari masing-masing tokoh yang ada dalam dongeng tersebut. Dan yang keempat yaitu ada amanat. Amanat adalah pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, sekarang simak baik-baik cerita dongeng fabel berikut. Dongeng katak dan kura-kura. Pada suatu hari, ada seekor katak yang berteman akrab dengan kura-kura. Di mana ada katak, di situ pasti ada kura-kura. Pada siang itu, waktu pulang, katak dan kura-kura akan bermain ke rumah puyuh. Sebelumnya, mereka bertanya kepada puyuh,
Puyuh, rumah kamu di sebelah mana sih? Bolehkah aku dan kura-kura main ke sana? Rumahku tidak jauh dari sini kok. Boleh saja kalau kamu mau main. Nanti aku berikan denahnya ya. Hari ini aku langsung ke rumah nenek dulu. Puyuh pun memberikan denah rumahnya kepada Katak. Puyuh berpesan kepada Katak, bila ingin main, lebih baik sore hari saja saat Puyuh pulang dari rumah neneknya. Lalu Katak menghampiri kura-kura dan memberitahu denah rumah Puyuh. Kura, ini denah rumah Puyuh. Nanti sore kita main ke sana ya. Soalnya Puyuh nanti pulang langsung ke rumah ketika dia dari rumah neneknya. Iya Katak, tetapi nanti jangan sampai pulang malam ya. Soalnya kan kita harus belajar. Waktu sudah menjelang sore hari. Katak dan kura-kura siap-siap berangkat ke rumah Puyuh. Mereka berjalan kaki. Setelah beberapa saat, mereka berhenti dan melihat denahnya. Apa benar ini jalannya, Katak? Iya, benar. Aku yakin ini jalannya karena sesuai dengan denah ini. Diteliti dulu, Katak. Itu arahnya benar apa salah? Kamu nurut saja kura-kura, jangan banyak bertanya. Dan mereka melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba arah yang mereka tuju salah. Mereka sampai di tepi sungai dan Katak kaget sekali. Kok sampai sungai ya? Ini di denah, padahal kita harus melewati pasar. Dari tadi kita tidak melewati pasar loh, Katak. Kita balik saja, Kura. Aku takut kita nanti malah tersesat. Akhirnya mereka pun berbalik arah. Mereka kembali ke tempat semula. Katak mengira kalau Puyuh memberi denah yang salah. Kita pasti dikerjain Puyuh nih, Kura. Jangan berburuk sangka dulu, Katak. Mungkin kamu yang tidak paham membaca denah itu. Lebih dari 1 jam nih kita berjalan, namun tetap tidak menemukan rumah Puyuh. Coba aku lihat denahnya, Katak. Kura-kura melihat denah itu dan memastikan arah rumah Puyuh. Sepertinya ada kejanggalan deh. Tanpa banyak bicara, kura-kura langsung ajak Katak berjalan. Kali ini, kura-kura yang menunjukkan arah denah itu. Tak lama kemudian, sampailah mereka di rumah Puyuh. Katak yang sebelumnya sok tahu, kini diam. Ia malu karena kelakuannya yang sok tahu itu. Ketemu juga kan rumahnya Puyuh, Katak? Kok bisa ya? Padahal tadi aku sudah membaca denah itu dengan teliti loh. Kamu kurang teliti, Katak. Kamu salah menentukan arah di denah ini. Masa sih? Coba aku lihat. Hehehe, benar juga. Ternyata aku yang salah. Pantas saja kita tadi putar-putar tidak ketemu. Akhirnya, Katak minta maaf kepada kura-kura. Kura-kura sebagai teman Katak memaafkannya. Dan ia minta kepada Katak agar tidak mengulanginya lagi. Lalu mereka bersama-sama masuk ke rumah Puyuh. Anak-anak ibu semua yang soleh
dan solehah, dari dongeng yang sudah kalian simak tadi, siapakah tokoh yang diperankan dalam dongeng itu? Iya, betul sekali. Tokoh yang diperankan yaitu ada katak, kura-kura, dan juga puyuh. Lalu, di mana latar atau tempat yang diceritakan dalam dongeng itu? Ya, hebat sekali. Latarnya yaitu di hutan, di sungai, dan juga di rumah puyuh. Anak-anak ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, dalam dongeng terdapat tokoh yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Begitupun juga dengan kita semua yang memiliki karakteristik berbeda dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar PPKN tentang karakteristik individu. Anak-anak ibu semua, cobalah kalian perhatikan setiap orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita memiliki warna kulit yang sama? Apakah memiliki rambut yang sama? Pastinya berbeda ya. Nah, itu yang dinamakan karakteristik. Karakteristik adalah ciri-ciri. Kita semua memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang memakai kacamata, ada yang tidak memakai kacamata, ada yang bertubuh besar, dan juga ada yang bertubuh kurus. Nah, ada yang memiliki tubuh tinggi dan juga yang memiliki tubuh pendek. Kita semua juga memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Akan tetapi, walaupun kita memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda, kita tetap satu. Kita harus tetap bersama-sama menjaga kerukunan dan kekompakan. Nah, sekarang simak baik-baik ya cerita ibu berikut. Karakteristik individu. Wati adalah teman sekelas Sinta. Ia memiliki rambut yang panjang dan juga kulitnya bersih dan putih. Wati anak yang pandai. Ia gemar membaca. Ia sering masuk 3 besar di kelasnya. Sinta dan Wati suka bermain congklak bersama. Salosa adalah teman sekelas Arman. Ia berasal dari Papua. Salosa memiliki tubuh agak kecil. Ia juga berkacamata. Salosa gemar membaca. Ia sering menjadi juara kelas. Arman dan Salosa biasa bermain kelereng bersama. Anak-anak ibu semua, dari cerita yang telah ibu ceritakan tadi, ada Wati dan juga Salosa. Mereka memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda. Bisakah kalian menyebutkan karakteristik dari Wati dan Salosa? Pastinya bisa ya. Nah, selain Wati dan Salosa, kita dan teman-teman kita satu kelas juga pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Dari jenis kelamin, ada perempuan dan juga ada laki-laki. Dan juga